Jumpa lagi di Efrata Devotion. Salam sejahtera. Mari kita sambut hari ini dengan firman Tuhan. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Saya baca untuk kita. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sobat Efrata, konteks dari kedua ayat ini adalah berbicara tentang klarifikasi Yesus kepada orang-orang Yahudi yang menuduh dia, khususnya ahli Taurat yang menuduh dia bahwa dia datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus justru berkata, oh tidak. Saya datang ke dalam dunia justru untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi artinya menyempurnakan. Menggenapi artinya memenuhi. Menggenapi artinya merincikan. Apa yang dirincikan oleh Yesus? Apa yang digenapi oleh Yesus? Pertama, saudara-saudara, dia berbicara tentang hukum larangan membunuh. Kita tahu di dalam hukum Taurat dilarang membunuh. Membunuh artinya menghilangkan nyawa orang lain. Orang hidup menjadi mati atas tindakan kita. Nah, tetapi bagi Yesus ternyata tidak sesederhana itu. Membunuh bisa dijabarkan dalam perincian-perincian dalam tindakan praktis manusia. Hal yang dianggap sepele. Tetapi saudara, mari kita lihat Yesus mengatakan, jangan marah dan memaki. Jangan mengatakan kata kafir dan mengatakan kata jahil kepada saudaranya. Orang yang mengatakan demikian akan diperhadapkan dengan pengadilan agama. Nah saudara, bagi kita yang hidup zaman masa kini, mungkin berpikir masa kata kafir dan kata jahil harus diperhadapkan kepada hukum agama, bahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Saudara, kita sekarang pemahamannya berbeda dengan pada masa itu. Pada masa teks ini ditulis, kata kafir dan kata jahil adalah satu kata yang kejam, satu kata yang betul-betul menghancurkan harga diri seseorang. Itu kata yang betul-betul sadis, tidak layak diucapkan, betul-betul merendahkan, menghancurkan harkat dan martabat. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memikirkan diri kita. Mungkin kita nggak pernah membunuh dan kita berkata aku nggak pernah membunuh. Tapi pikirkan apa yang dikatakan Yesus. Jangan sampai saudara dan saya sering mengucapkan kata-kata yang menghancurkan harga diri sesama kita. Menghancurkan harkat dan martabat orang lain. Apakah anak-anak? Apakah karyawan kita, bawahan kita? Ataukah sesama kita? Jangan sampai tindakan kita adalah termasuk dalam tindakan pembunuhan. Misalnya dalam dunia hukum terdapat istilah karakter assassination. Pembunuhan karakter. Kita tanpa sadar mungkin ketika bercengkrama, ketika kita bersenda gurau dan lain sebagainya, kita terjebak dalam gosip, semakin digosok semakin zip, lalu kita memperkatakan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik dan belum tentu kebenarannya. Saat itu sebenarnya kita sedang melakukan pembunuhan karakter. Karakter assassination. Menghancurkan reputasi orang lain. Mungkin kita seorang guru, jangan sampai perkataan kita menghancurkan impian anak, cita-cita anak. Mungkin kita seorang tua, jangan sampai perkataan ucapan kita menghancurkan cita-cita anak. Jangan sampai perkataan-perkataan menghancurkan hubungan-hubungan tengah-tengah keluarga. Menghancurkan sama dengan membunuh. Nah saudara, oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, marilah perkatakan perkataan yang menghidupkan, yang menyejukkan, yang indah, yang membangun, menguatkan, dan seterusnya. Kita tahu Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah perkataan Allah yang turun ke dunia.
Dan kata itu menghidupkan saudara dan saya, karena kita mati karena dosa. Tapi kata itu menghidupkan, karena itu dia firman hidup. Belajar dari hal demikian, marilah kita memperkatakan perkataan yang menghidupkan. Salam sejahtera.